demi mendapatkan uang asuransi besar. Setiap kali istri memasak untuk suaminya, dia akan menambahkan sedikit racun kronis ke dalam panci. Dan ini sudah suami keempat yang dia ganti. Suami, ayo makan sarapan. Jangan sisakan satu tetes pun dari sup. Setelah memberi instruksi kepada suaminya, dia membawa dua anaknya pergi ke sekolah. Dari ekspresi anak-anak, terlihat mereka sangat takut pada ibu tiri ini. Namun pada saat itu juga, ibu tiri melihat mobil melaju mendekat. Jadi dia memutuskan untuk mendapatkan keuntungan besar kali ini. Melihat mobil semakin mendekat, tiba-tiba, untungnya sopir bereaksi cepat, sehingga tidak terjadi tragedi. Lalu dia pura-pura marah dan mendekat untuk bertanya. Karena banyak orang yang melihat, apakah kamu bisa mengemudi? Anak hampir saja tertabrak olehmu. Karena tidak ada yang terluka. Rencana ibu tiri juga gagal karena itu. Akhirnya dia menarik mereka masuk ke gang. Menekan kepala anak laki-laki itu ke dinding dengan keras menggunakan tangan. Bagaimana berani meminta uang dariku? Mengapa tadi kamu menghindar? Jangan memukul kakakku. Kami yang salah. Tiba-tiba ibu tiri mendorong tangan itu menjauh. Dia bahkan berkata jangan menyentuhku dengan tangan kotor. Bahkan menyebut alasan adiknya dipukul. Semua kesalahan jatuh ke kakaknya. Menyalahkan dia tidak mendidik adiknya dengan baik. Saat ibu tiri hendak memukul lagi, tiba-tiba tangannya ditangkap oleh seseorang. Begitulah, ibu tiri ditangkap oleh seseorang. Saat malam tiba, semua orang menerima notifikasi siaran langsung. Itu adalah pemungutan suara hukuman mati oleh rakyat. Artinya, rakyat memutuskan hidup dan mati seseorang melalui pemungutan suara. Tokoh utama kali ini adalah ibu tiri yang baru saja diculik. Sedangkan si kakak anjing adalah hakim dalam kasus ini. Berdasarkan penyelidikan, tindakan wanita tidak dimengerti sama sekali oleh suaminya. Sekarang sulit untuk memahami seseorang. Jika ingin bertemu dengan jiwa yang menarik, datanglah ke Seoul. Berbicara dengan orang yang mengerti kamu lebih cocok. Gunakan obrolan grup untuk pesta. Berbicara bersama semua orang dengan mikrofon. Menyanyi karaoke dengan penuh semangat. Suami kedua meninggal karena komplikasi diabetes. Berbincang-bincang tentang alur cerita dengan teman menonton drama. Ekspresikan diri dengan bebas. Kesesuaian jiwa dapat membantu Anda menemukan orang yang cocok secara spiritual. Tingkat kesesuaian jiwa kalian mungkin mencapai 97. Orang yang memiliki minat dan pandangan hidup yang sejalan. Lebih mudah bertemu di Seoul. Wanita tersebut telah menikah sebanyak 4 kali. Suami dari 3 pernikahannya sebelumnya meninggal secara berurutan. Suami pertamanya meninggal tenggelam. Suami kedua meninggal karena komplikasi diabetes. Sedangkan suami ketiganya meninggal dalam kecelakaan mobil. Setiap kali suaminya meninggal, dia selalu mengoleskan obat tetes mata. Dan kemudian berdandan cantik. Lalu pergi untuk mengambil uang kematian suaminya. Melihat jumlah uang yang besar, dia tersenyum dengan senang. Namun dia masih tidak puas. Bahkan seringkali membuat anak-anak suaminya terluka. Untuk mendapatkan klaim asuransi. Karena setiap suami meninggal, dapat menerima 2,76 miliar won. Jumlah penipuan mencapai 10 miliar. Sebenarnya saat suami ketiga meninggal dalam kecelakaan mobil, dia dihukum atas tuduhan pembunuhan dengan sengaja. Namun akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Sekarang dia kembali menargetkan suami keempatnya. Karena hukum tidak bisa menghukum wanita ini. Sebagai inkarnasi keadilan, Go To-uge memutuskan untuk membersihkan masyarakat dari kejahatan. Apakah Anda setuju dengan hukuman mati untuk Yoon Eun-jung? Atau menentangnya? Silakan berikan suara Anda. Pada saat yang sama, polisi juga melihat siaran langsung. Jelas bahwa kehadiran Go To-uge mengganggu pekerjaan mereka. Ditambah lagi, Korea Selatan tidak memiliki hukuman mati. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan Go To-uge bertindak semena-mena. Sejumlah besar polisi dikerahkan untuk mencari Go To-uge dan wanita tersebut. Hidup wanita juga mulai menghitung mundur. Beberapa belas menit kemudian, mereka melacak lokasi wanita berdasarkan ponselnya. Mereka menemukannya di tempat parkir. Saat mereka hendak menyelamatkan wanita, mereka menemukan dia terikat dengan bom di seluruh tubuhnya. Di ponselnya terdapat catatan kejahatan wanita. Dan saat itu masih dalam panggilan. Jelas sekali bos kepala anjing sedang memantau setiap gerakan mereka. Jadi Wukan mengambil foto bom tersebut dan mengirimkannya ke tim agen khusus. Tim agen khusus segera mengetahui bahwa bom ini dibuat secara pribadi. Dalam waktu yang begitu singkat, tidak mungkin untuk didekripsi. Saat semua orang buntu, bos kepala anjing mengunggah video lagi. Ya, mereka semua dibunuh oleh saya. Lalu apa? Bukankah saya sudah dibebaskan? Bukankah kamu bilang jika saya mengungkapkan kebenaran, kamu tidak akan membunuh saya? Wanita segera mengakui kejahatannya sendiri. Fakta ini diketahui oleh masyarakat luas. Suara setuju untuk wanita mati juga meningkat pesat. Jika terus seperti ini, wanita pasti akan mati. Tetapi sekarang sekitarnya penuh dengan hunian. Sekali meledak, pasti akan memengaruhi orang di sekitarnya. Saat itu, Jushuan teringat. Lapangan sekolah menengah di dekat sini agak jauh dari pemukiman. Sekitar 30 menit perjalanan. Dan masih waktu setelah belajar malam. Setelah mengetahui petunjuk ini, Wukan hanya bisa meminta wanita untuk menghidupkan mobil. Tidak bisa, akan mati seperti ini. Tidak ada terjemahan yang jelas. Di bawah kakimu tidak ada kabel, meskipun menghidupkan mobil juga tidak. Tidak ada terjemahan yang jelas. Tidak ada terjemahan yang jelas. Tidak ada terjemahan yang jelas. Cepatlah. Begitulah. Dengan dorongan yang kuat untuk bertahan hidup, wanita menghidupkan mobil dan menuju ke sekolah.
tanpa disadari. Pada saat itu, para siswa masih menonton si kepala anjing secara langsung. Setelah pulang sekolah, mereka tidak pergi. Masih membahas apakah akan memberikan suara setuju atau menolak. Pintu sekolah seharusnya sudah tertutup, ayo pergi. Aku pikir ini sangat menarik, mengapa harus pergi? Ya, tunggu sebentar lagi. Begitu aku pulang, ibuku tidak akan membiarkanku melihat ponsel. Tiba-tiba mendengar suara sirene di luar sekolah. Ternyata mereka telah meminta polisi di sekitar untuk evakuasi terlebih dahulu. Segera pengeras suara sekolah juga menyala. Memerintahkan semua siswa untuk segera meninggalkan sekolah. Tiba-tiba kerumunan orang bergerak. Semua terburu-buru pulang mencari ibu. Beberapa siswa bahkan mengira sedang difilmkan. Bahkan ada yang langsung mengambil ponsel dan merekam video. Tidak menyadari bahwa kematian sedang mendekat. Di sisi lain jalan, sebuah mobil putih melaju dengan cepat, melintas lampu merah. Dan mereka adalah Wuken dan wanita itu. Karena wanita itu sudah hampir hancur. Hampir semua kendali kemudi dipegang oleh Wuken. Namun itu masih jauh dari cukup. Lebih cepat. Terus injak gas. Aku tidak bisa melakukannya, tenanglah sedikit. Semakin cepat tiba, semakin besar kesempatan untuk bertahan hidup. Cepat, injak. 10 menit kemudian, akhirnya mereka menerobos masuk ke kampus. Siswa di belakang masih memperhatikan dan mencari tahu. Akhirnya pada saat ini, mereka tiba di lapangan sekolah, memutar kepala dan melihat ke sekeliling. Menemukan tidak ada siswa di sekitar. Baiklah, cepat turun dari mobil. Cepat turun. Jangan biarkan siapapun mendekati mobil ini. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawa? Cepat turun. Saya akan tinggal di sini. Jelas dia sedang berjudi. Bertaruh bahwa Gouto Uge memiliki polisi di mobil. Dia tidak berani menekan tombol ledakan dalam situasi ini. Saat ini hanya tersisa lebih dari 1 menit. Wanita itu juga histeris dan berteriak. Saat itu, Wuken membuka komunikasi. Beritahu Gouto Uge jika wanita ini bersalah. Mereka akan membawanya ke pengadilan lagi. Untuk membawanya ke pengadilan lagi, di Korea ini memungkinkan. Mungkin. Aku bisa membuat hal ini terjadi. Saat itu, Gouto Uge malah tersenyum. Mengancam lagi. Bukankah kamu mencari keadilan? Jika aku dan wanita ini mati bersama. Pada saat itu, semua orang pasti akan mengatakan bahwa kamu adalah iblis yang membunuh tanpa alasan. Ketika semua orang mengira Wuken pasti akan mati. Mengetahui bahwa Wuken tidak mau turun dari mobil, Jushuan berlari ke lapangan untuk menariknya turun. Namun pada saat itu, segera hentikan hitungan waktunya, kau ini. Gambar asli. Untuk mengungkap identitas kepala anjing, Kim Wuken memutuskan untuk mengambil risiko. Gambar asli. Saat semua orang mengira Wuken pasti akan mati, kemudian terdengar suara ledakan lagi. Jika kau melihat dengan seksama, kau akan menyadari. Saat ledakan pertama ada asap tanpa api. Namun ledakan kedua malah membuat seluruh mobil terbakar. Dan Jushuan yang tadi berada di lapangan, sekarang tiba-tiba menghilang. Namun bagi semua orang, Kim Wuken sudah mati. Tanpa disadari proses di baliknya. Terekam oleh 2 siswa SMA. Dan dijual ke guru seni. Dan adegan ini direkam lagi oleh adik perempuan Jushuan. Namun dia tidak menganggapnya serius. Berita keesokan harinya. Dog Headbrother tidak hanya membunuh narapidana wanita, tetapi juga membunuh polisi Kim Mo-chan. Pada saat itu, sikap masyarakat terhadap Dog Headbrother berbalik drastis. Dari seorang pria baik yang sebelumnya dikenal karena membersihkan kejahatan, menjadi iblis yang membunuh tanpa belas kasihan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Dogface adalah orang seperti itu, sungguh penjahat. Siapa Dogface? Tidak tahu bahwa semua orang dulunya mengatakan dia adalah orang baik. Tetapi sekarang mengatakan dia adalah orang jahat. Tanpa disadari. Saat itu, Kim Mo-chan sedang berbaring di rumah sakit. Dan ini juga merupakan hasil yang diinginkannya. Untuk membuat masyarakat membenci Dog Headbrother. Sehingga menghapus aplikasi pemungutan suara hukuman mati nasional. Sebenarnya, Dog Headbrother menyiapkan 2 bom malam itu. Ledakan pertama adalah asap. Melihat saudara anjing beraksi sungguh-sungguh, Mo-chan juga segera turun dari mobil. Dan kemudian menuju ke kursi pengemudi. Bersiap untuk menyelamatkan wanita jahat itu. Namun dia sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Pada saat itu, Jushuan juga berlari ke arah mereka. Hanya dengan paksaan, mereka berhasil menarik pergi Wuken. Akhirnya, hanya 1 wanita jahat yang meninggal. Saat itu, adik perempuan Jushuan penasaran dengan identitas si anjing. Mereka membawa teman yang ahli dalam komputer untuk menyelidiki. Setelah melalui beberapa pemrosesan teknis, mereka menemukan suara truk pemadam kebakaran di ruangan tempat si anjing berada. Dan ada cahaya yang terus-menerus menerangi ruangan itu. Kemudian mereka memberitahu Jushuan tentang hal ini. Mereka menyadari bahwa cahaya itu mungkin adalah lampu peringatan truk pemadam kebakaran. Setelah mencari catatan kebakaran selama hampir 6 bulan, mereka akhirnya menemukan lokasinya. Lokasinya adalah rumah profesor yang selalu mereka curigai. Mereka sebelumnya sudah mencurigai keterkaitan antara profesor dan si anjing. Ternyata bukti kembali menunjukkan kepadanya. Untuk memverifikasi identitas si anjing, mereka bertiga pergi ke rumah profesor. Sebelum masuk, Jushuan mengirim pesan kepada Kim Wuken, dan membiarkan kedua adik perempuan menunggu di luar pintu. Jika dalam 20 menit saya belum keluar, ingatlah untuk melapor. Akhirnya Jushuan melompati tembok, dan tiba di rumah profesor. Tetapi di sini sarang laba-laba merata.
Jelas sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Ketika dia sampai di lantai 2, dia terkejut menemukan. Di dinding, tiba-tiba tertulis dengan pena merah 5 kata. Kesalahan pada langkah ke-13. Sehingga Jushuan agak bingung dengan maknanya. Sementara di dinding sebelahnya, semuanya tentang profesor membalas dendam untuk putrinya. Berita tentang profesor membunuh pembunuh putrinya dan dihukum penjara. Saat Jushuan terpesona menonton. Pada saat itu, kedua orang itu masih di luar pintu sibuk dengan ponsel mereka. Melihat waktu sudah melewati waktu yang mereka sepakati. Saat adik perempuan hendak masuk untuk menyelamatkan kakaknya, Kim Wo-chan datang dengan sepeda motornya. Mengetahui segala sesuatunya, Wo-chan juga langsung melompati tembok. Dengan cepat dia sampai di lantai 2. Dan menemukan Jushuan tergeletak pingsan di lantai. Setelah terbangun, seseorang melintas dengan cepat dari belakang. Wu-ken langsung mengejarnya. Meskipun tidak mengenai titik vital, tapi malah menusuk telinga. Dengan cepat, orang berpakaian hitam melarikan diri keluar. Akhirnya bertabrakan dengan adik perempuannya. Adik perempuannya langsung tanpa berkata-kata. Langsung menarik kaki orang berpakaian hitam dan tidak melepaskannya. Dan memanggil teman-temannya untuk membantu. Tidak disangka teman-temannya tidak hanya tidak membantu, malah memintanya untuk segera melepaskan. Akhirnya orang berpakaian hitam tetap melarikan diri. Saat dia bertanya kepada teman-temannya mengapa tidak membantu, teman-temannya berkata bahwa jika tidak melepaskan, dia mungkin akan melukaimu. Adik perempuannya juga setuju. Akhirnya keesokan harinya, yang tidak terduga bagi semua orang adalah, si kepala anjing langsung memulai siaran langsung, dan menyiarkan video yang hanya dimiliki oleh guru seni. Satu-satunya video yang saya miliki tentang Wu-ken yang diledakkan hingga tewas. Ledakan sebesar itu ternyata tidak mati. Dalam sekejap, para jurnalis menyerbu dan menuduh polisi menipu masyarakat. Kembali mengangkat kepala anjing ke dalam daftar orang baik. Pada saat ini, Wu-ken juga memutuskan untuk tidak mundur lagi. Langsung menantang kepala anjing. Kamu, aku bukan pahlawan. Aku pasti akan menangkapmu. Keesokan harinya saat bekerja, dia menjual video yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Semuanya dijual ke sebuah situs web. Tiba-tiba muncul jendela pop-up di layar. Isinya menulis, apakah kamu pikir melakukan hal ini tidak akan menimbulkan masalah? Binatang buas pikir dia siapa, orang gila. Kembali ke Xiadao. Kalau tidak puas, laporkan saja padaku. Menuntutku. Pada saat itu juga, perawat membuka pintu dan mengatakan ada pasien yang membutuhkan pertolongan darurat. Begitulah, Qin Shou belum sempat menjual film tersebut. Lalu ia bergegas meninggalkan kantor. Saat pintu ditutup, kejadian aneh terjadi. Semua file telah dipilih. Apakah ingin menghapus semua? Apakah ingin menghapus semuanya? Semua file telah dihapus. Apakah ingin diformat? Komputer mengalami masalah. Saat itu semua polisi sedang menyelidiki. Siapakah orang jahat terbesar yang akan diadili oleh kepala anjing selanjutnya? Akhirnya hari ini tiba dengan cepat. Masih dengan alasan yang sama. Menentukan hidup dan mati seseorang melalui pemungutan suara. Objek pemungutan suara hari ini. Seorang pelaku pelecehan seksual di militer. Pernah memaksa Letnan Lin untuk bunuh diri. Karena pengungkapan nama asli pelaku sebelumnya berdampak besar. Jadi, sampai pemungutan suara hari ini, saya tidak akan mengungkapkan nama asli Letnan Wu sampai pemungutan suara. Tanpa nama, mereka tidak bisa menghentikan si wajah anjing untuk membunuh. Saat mereka dalam kebuntuan, tiba-tiba menerima telepon. Penelepon mengaku sebagai objek pemungutan suara mati bernama Wu Geng. Hal. Terima kasih.